Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap kita haturkan pada keharibaan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang Islamiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai upaya-upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia menutup diri di tengah ketergantungan kepada bangsa lain. Oleh karena itu, pada dasarnya negara harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana sih upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menyikapi globalisasi ini? Kita fokus pada 5 bidang. Yang pertama budaya, bidang iptek, bidang ekonomi, bidang komunikasi, dan transportasi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Jika ada budaya asing masuk ke Indonesia, jangan kita langsung pakai. Kita harus seleksi dulu, kita harus saring dulu untuk kemudian digunakan apakah itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia. Kita harus bangga mempunyai budaya asli Indonesia dan juga kita harus melestarikannya. Kemudian yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Kita juga harus menggunakan produk asli Indonesia untuk kemudian kita juga harus bangga memiliki produk-produk Indonesia. Kemudian yang keempat, memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia. Kemudian yang kelima, mematenkan setiap budaya Indonesia. Ini juga kita harus perlu perhatikan bahwasanya ketika semisal batik diakui oleh Malaysia, juga kita juga harus berjuang bagaimana budaya asli kita untuk tidak diambil oleh negara lain. Maka dari itu kita harus mematenkan budaya kita. Kemudian yang keenam, berpegang teguh pada nilai agama, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan iman dan moralitas masyarakat. Selanjutnya, yang nomor 2, upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Yang pertama, berkompetisi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita juga harus bersaing dengan bangsa-bangsa lain, Amerika, Cina, Rusia, dan lain sebagainya. Kita juga harus bersaing demi kemajuan iptek yang kemudian digunakan sendiri untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan SDM terutama dalam bidang iptek. Jadi kebanyakan para perusahaan-perusahaan di Indonesia itu menggunakan tenaga kerja asing. Kenapa? Karena mereka memiliki keahlian yang lebih tinggi dibanding pekerja kita. Ya, itu adalah merupakan salah satu masalah buat bangsa Indonesia sendiri. Bagaimana cara melatih tenaga kerja kita supaya menjadi lebih baik dan sebagainya. Kemudian yang keempat, selalu berorientasi ke masa depan. Kemudian yang kelima, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern. Selanjutnya yang ketiga, yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, kita harus menyiapkan SDM yang kompeten dan kompetitif untuk memajukan ekonomi kreatif, untuk menemukan ekonomi kreatif di tengah masyarakat. Usaha-usaha mikro juga harus ditingkatkan, bagaimana bisa berkembang dan juga bagaimana bisa memberikan inovasi-inovasi baru di dalam ekonomi. Kemudian yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, menghilangkan korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Kemudian yang keempat, mendorong perusahaan bersaing secara sehat. Kemudian yang kelima, mendorong produk-produk kreatif dan inovatif. Selanjutnya, yang keempat, yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Yang pertama, apa sih upaya-upayanya? Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat. Kita lihat bagaimana handphone, internet digunakan sebagai alat komunikasi. Bagaimana kita harus menggunakan terhadap hal-hal yang bersifat positif dan tidak menyalahgunakannya. Kemudian yang kedua,
memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan serta tidak menyalahgunakan. Dan tadi bagaimana kita menggunakan handphone untuk berpikir ke depan, menggunakan secara bijak, menggunakan hal-hal yang positif. Juga bagaimana kita juga harus menggali potensi diri. Semisal kita menggunakan handphone sebagai sarana untuk jual beli online ataupun sebagainya, juga kita harus berpikir kreatif bagaimana alat komunikasi digunakan untuk hal-hal yang positif dan berdampak pada masa depan. Kemudian yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana. Akhir-akhir ini kita banyak sekali informasi yang bersifat hoax atau bohong. Maka dari itu juga kita harus secara bijaksana memilah dan memilih informasi mana yang benar dan mana yang salah. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Yang pertama, kita harus memanfaatkan alat transportasi dengan tepat dan bijaksana. Kemudian yang kedua, menggunakan alat transportasi secukupnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kita ketahui bahwasanya banyak mobil, banyak pesawat, banyak sepeda motor itu menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kedepannya bagaimana pemerintah bisa membuat sesuatu inovasi, yaitu dengan bahan bakar yang ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi, sehingga polusi di Jakarta bisa hilang, polusi di Surabaya bisa hilang. Kemudian yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal seperti halnya becak dan lain sebagainya. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.